membacakan surat Al-Fatihah. Bagi yang non-Islam berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Ayo yang semangat. Kalau masih apa? Sekuat mental baja. Berjuang dalam satu barisan. Di sini. Yang keras. Yang keras. Di sini. Berjuang. Yang berjuang. Solidarity. Yang keras. Solidarity forever. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Teman-teman, hari ini kesekian kali kita melaksanakan perayaan May Day, Hari Buruh Sedunia, yang jatuh setiap tanggal 1 Mei, yang diperingati di seluruh dunia. May Day bukan sekedar festival. May Day bukan sekedar datang berkumpul untuk bergembira ria. May Day adalah sebuah saksi sejarah di mana di Chicago, Amerika, yang terkenal dengan Chicago Massacre atau Chicago yang berdarah. Tanggal 1 Mei, ratusan ribu buruh di Chicago, Amerika, mereka keluar dari pabrik-pabrik, mereka keluar dari pintu-pintu perusahaan, mereka turun ke jalan, mereka menyampaikan satu tuntutan yang terkenal dengan 8, 8, dan 8. 12 jam kerja di tahun 1800-an. Para buruh dipaksa oleh para pemilik modal di bawah lorong-lorong tanah untuk mencari batu bara, di gunung-gunung untuk mencari emas. Buruh-buruh tekstil dieksploitasi. Satu hari 18 jam kerja di daerah Amerika dan di pelosok negeri dunia ini. Para buruh kemudian bergerak, para buruh kemudian bersatu, para buruh kemudian bersama-sama turun ke jalan yang dipersonifikasikan oleh para buruh-buruh di Chicago. 8 waktu kerja, 8 jam waktu istirahat, dan 8 jam untuk bersosialisasi. Kawan-kawan buruh yang saya hormati, tengoklah setiap negeri di pabrik-pabrik yang ada di negeri ini. Pergilah ke pelosok-pelosok negeri di mana ada pabrik-pabrik berdiri, di mana ada perusahaan-perusahaan berdiri. Sekarang setiap buruh berlomba-lomba untuk mencari uang lembur sehingga mereka bekerja 12 jam kembali. Di Batam, semua buruh bekerja 12 jam, mayoritas 80%. Di Jawa Tengah, Semarang, di Kendal, di daerah-daerah di Jawa Timur, Sidoarjo, Mojokerto, semua sekarang mereka bekerja 12 jam karena mereka harus lembur setiap hari 4 jam. Kenapa para buruh lembur? Kenapa para buruh bekerja 12 jam dalam sehari? Karena mereka upahnya sangat murah. Mereka mendapatkan upah yang tidak bisa mencukupi hidupnya. Apa bedanya kalau begitu? Abad ke-18 tahun 1800 ketika 100.000 buruh di Chicago ditembak oleh para polisi. Peluru-peluru tajam membunuh mereka. Darah para buruh berlimpahan. Bahkan diceritakan seantero kota Chicago, setiap langkah kaki menginjak ada darah-darah buruh yang dibunuh oleh para polisi ketika para buruh menyuarakan untuk bekerja 8 jam, beristirahat 8 jam, dan bersosialisasi 8 jam. Saya mau tanya pada kawan-kawan, apakah kawan-kawan sekarang masih bekerja yang panjang atau tidak? Coba
di seluruh dunia setelah Cina. Walaupun sekarang pertumbuhan ekonomi agak turun 4,7, pemerintah masih mengakui nomor 5 terbesar di Asia Pasifik. Mari kita lihat angka Gini rasio tadi. Harusnya kalau ekonomi tumbuh, kalau angka pertumbuhan ekonomi naik, seharusnya daya beli naik, upah buruh naik, buruh makin sejahtera, masyarakat bisa menabung, dan ada saving atau tabungan dari masyarakat termasuk buruh. Sekarang kita lihat 2012, 2010 Gini rasio 0,36, 2013 0,39, 2014 0,4, 2015 0,41, 2016 0,42. Yang kaya menjadi kaya, yang miskin makin miskin. Kalau begitu kita bertanya kepada pemerintah, kita bertanya kepada para pengusaha, untuk apa ada pertumbuhan ekonomi? Kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mereka orang kaya bisa berobat ke Sydney, ke London, ke Amsterdam, ke Wellington, ke Singapura. Tapi tengok kaum buruh di RSUD ngantri apa enggak? Kalau berobat dibayar obatnya apa enggak? Apa manfaat kalau begitu kita bernegara? Hei kaum buruh, kamu sedang dimiskinkan. Ayo bangkit melawan. Semut diinjak menggigit, gajah dikerjain melawan dan merusak hutan-hutan kalau habitatnya dirusak. Apatah lagi kamu manusia, wahai buruh, harus punya kekuatan untuk melawan. Saya mau tanya sama kawan-kawan sekali lagi, siap melawan? Siap berjuang? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak, hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih, semoga bermanfaat. Itulah sebabnya ada 4 isu kita dalam ide ini. 1, cabut PP nomor 78 2015, strip tolak upah murah, strip naikkan upah minimum 2017. Kalau dulu kasih tahu anggota kita 2017 kita akan berjuang, kamu harus naik upah 650.000 rupiah untuk kenaikan upah tahun 2017. 2, stop kriminalisasi untuk aktivis buruh dan aktivis sosial. Strip stop PHK. Januari Maret dalam 3 bulan 2016 sudah ter-PHK 32.680 orang. Nasibmu sedang tergadai. Dalam 3 bulan 32.680 buruh sudah ter-PHK. 3 tolak. Tolak reklamasi, tolak penggusuran, tolak RUU tax amnesty. 4, ayo sambut, beri applause, bertepuk tangan yang meriah. Deklarasi Ormas Rumah Rakyat Indonesia. Beri applause. Ayo yang kencang, yang kencang, yang kencang. Dan juga deklarasi Organisasi Rakyat Indonesia. Beri applause yang besar, yang kencang, yang kencang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.